Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Roster PT Jasa Marga. Sebelum saya membaca renungan dengan tema Perbaharui Akal Budimu untuk membentuk dan memperkuat budaya akhlak yang diambil dari kitab Roma 12 ayat 2. Perkenankan kita lebih dahulu satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan sore ini untuk membaca renungan-Mu. Berkati hati kami untuk baca firman-Mu tersebut, agar kami dapat renungkan, jangankan dalam kehidupan kami sehari, kuasai dan kendalikan. Amin. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup beda adalah panggilan yang dipancangkan dalam firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup beda, kita memutuskan untuk mengikuti jalan yang berbeda dari dunia. Hidup beda bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga menjadi cahaya Kristus di tengah kegelapan dunia. Kita semua memerlukan transformasi dalam Kristus. Ketika kita menyerahkan hidup kita padanya, kuasanya bekerja dalam hidup kita untuk mengubah pikiran, perilaku, dan ini adalah proses yang melibatkan penolakan terhadap pola dunia dan pengadilan terhadap kehendak Allah. Dalam hidup beda, kita harus senantiasa mencari kehendak Allah. Ini bukanlah pencarian yang dangkal, tetapi proses yang mendalam, yang melibatkan doa, bacaan firman, dan persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Ketika kita memahami dan mengikuti kehendak-Nya, kita mengalami kedamaian dan tujuan sejati. Dalam proses beda, membutuhkan keberanian yang keluar dari zona nyaman kita. Ketika kita berani untuk melakukan apa yang benar, bahkan jika itu berlawan dengan tren dunia, kita menunjukkan keberanian dan keyakinan yang kokoh dalam Kristus. Inilah saat-saat di mana kita tumbuh dan berkembang dalam iman kita. Lalu, apa itu budaya akhlak? Budaya akhlak merupakan nilai-nilai utama atau core value yang diterapkan oleh seluruh sumber daya manusia di lingkungan BUMN, khususnya PT Jasa Marga. Nilai-nilai ini bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan fondasi yang kuat bagi keberhasilan BUMN dalam menjalankan perannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial, penyedia lapangan kerja, dan penyedia talenta bagi Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari masing-masing nilai akhlak BUMN terkait dengan firman dalam Alkitab. 1A. Amanah. Nilai ini berarti dapat percaya, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai moral dan etika. Dalam konteks BUMN, amanah berarti bahwa setiap SDM BUMN harus mampu menjaga integritas, melakukan tugas dengan baik, dan selalu berprinsip pada kebenaran. Hal ini sesuai dengan Alkitab kitab Roma pasal 14 ayat 12 yang berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Lalu yang kedua, kompeten. Nilai kompeten mengacu pada kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan bidang kerja. BUMN memerlukan SDM yang kompeten untuk menjalankan operasionalnya dengan efisien. Selain itu, semangat untuk terus belajar dan berkembang juga merupakan bagian integral dari nilai kompeten ini. Ini sesuai dengan Kolose 3 ayat 23 dan 4 yang mengatakan, apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Lalu yang ketiga, harmonis.
Nilai harmonis menekankan pada kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik, saling menghargai dan bekerja sama dengan semua pihak, baik internal maupun eksternal. Kolaborasi yang harmonis antara BUMN dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan mitra bisnis, adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Ini sesuai dengan kitab Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 yang mengatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati. Yang keempat, loyal. Loyalitas terhadap BUMN adalah salah satu nilai penting dalam akhlak BUMN. Hal ini berarti memiliki rasa cinta, bangga, dan setia terhadap BUMN dan perusahaan, berkomitmen untuk menjaga kepentingan dan citra BUMN. Ini sesuai dengan Amsal 17 ayat 17 yang mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam sukara. Nilai kelima, adaptif. Nilai adaptif mengacu pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, tantangan, dan peluang. BUMN yang adaptif dapat berani mengambil risiko yang terukur dan menghadapi berbagai perubahan dengan kesiapan, sesuai dengan kitab Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 21 yang mengatakan, tetapi tentu saja saya harus selalu melakukan apa yang benar sebagai orang Kristen. Demikianlah dengan jalan menyetujui mereka, saya mendapat kepercayaan dan dapat menolong mereka. Yang terakhir, kolaboratif. Kolaborasi adalah kunci dalam bisnis. Kolaboratif dalam akhlak menunjukkan pentingnya bekerja sama dengan tim, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, juga masyarakat tentunya. Ini sesuai dengan Galatia 6 ayat 2 yang mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk hidup berbuah sesuai dengan kehendak Allah. Terlebih lagi sebagai seorang karyawan BUMN, khususnya karyawan PT Jasa Marga, untuk senantiasa berbeda dengan dunia dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, dalam hal ini budaya akhlak. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi terkait dengan perubahan agar kita hidup serupa dengan Allah, bukan dengan dunia. Tentu Anda tahu lukisan The Last Supper karya Leonardo da Vinci yang dituangkan di atas kanvas ukuran 460 kali 880. Itu banyak meninggalkan kisah, tidak kalah menarik dibandingkan dengan tampilannya yang anggun dan megah itu. Konon Leonardo da Vinci tatkala mencari model untuk wajah Yesus begitu kesulitan. Meskipun demikian, akhirnya ia menemukan seseorang yang wajahnya dipakai sebagai model Yesus. Jadi zaman dahulu seperti zaman sekarang, untuk membuat lukisan harus dicari modelnya. Ketika Da Vinci mengakhiri lukisannya dengan menutup lukisan lewat tokoh Yudas Iskariot, dia juga kesulitan menemukan modelnya. Maka dilakukanlah perburuan untuk mencari wajah Yudas yang culas, jahat, bengis, misteri, licik, dan predikat negatif lainnya. Sampai pada suatu saat dia menemukan seorang anak muda yang berewok dengan raut putus asa, jahat, culas, bengis, di mana di samping anak muda ini ditemukan botol-botol bekas minuman keras. Setelah anak muda ini dibawa ke sanggarnya Da Vinci, dia menangis histeris. Dia berkata, apakah Bapak tidak mengenali saya? Da Vinci kebingungan, dia tidak mengenali anak ini. Anak muda ini menceritakan bahwa beberapa waktu sebelumnya dia pernah dibawa Da Vinci untuk menjadi model wajah Yesus. Karena banyak hal dia berubah menjadi seorang yang berperilaku buruk, dan hal itu mempengaruhi penampilan dan kehidupannya. Bukan perubahan seperti ini yang diinginkan Tuhan, tetapi berubahlah menjadi seperti Kristus, berubah untuk menjadi tingkat yang lebih sempurna sesuai kehendak Allah. Demikianlah Bapak Ibu renungan yang saya bawakan, kiranya dapat menjadi berkat dan inspirasi bagi Bapak Ibu semua, serta dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari,
terutama di lingkungan kerja kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, berbeda dengan dunia, serupa dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.